Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Hidayat Muhammad Obama, siswa SMK Kehutanan Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan resensikan buku yang berjudul Taman Nasional Tambora. Jadi Sobat Literasi, buku ini dikarang oleh Agus Prijono. Buku ini diterbitkan oleh Balai Taman Nasional Tambora dan buku ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 255 halaman. Jadi, buku Taman Nasional Tambora menghadirkan sebuah narasi yang menggabungkan kecantikan alam, sejarah vulkanik, dan dinamika konservasi masyarakat sekitar Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Secara sistematik, buku ini membagi pembahasannya ke dalam 3 pilar utama: sejarah geologi dan keanekaragaman hayati, dan strategi pengelolaan berkelanjutan. Bagian pertama buku ini secara jernih mengulas kisah letusan dasarnya Gunung Tambora pada tahun 181 April. Letusan ini merupakan salah satu letusan terbesar dalam sejarah umat manusia yang berdampak global. Dan hanya sebagai narasi dramatis, buku ini membahas dampak ekologis dan sosial jangka panjang, juga korelasi dengan era tahun tanpa musim panas yang tercipta akibat ego vulkanik. Penulis menggunakan referensi ekologi dengan catatan visual dan biasanya masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan. Buku ini membuka lewat bab detail tentang flora dan fauna di kawasan Taman Nasional Tambora, wilayah seluas 71.645 hektar antara Kabupaten Bima dan Dumpor. Tercatat terdapat 106 jenis pohon, 18 individu, 39 liana, dan 49 gerdur, serta kehadiran satwa khas seperti rusa timur, kera abu-abu, biawak, ular piton, hingga burung endemik seperti kakatua kecil jambu kuning dan nuri kepala merah. Penjelasan habitat alami seperti savana, hutan dataran rendah, dan pegunungan disusun dengan apik, mengajak pembaca merasakan turbulensi alam yang penuh pesona. Dalam temanya yang paling kuat, buku ini menyoroti strategi pengelolaan berbasis masyarakat. Mengutip riset IPD University, dijelaskan bahwa potensi wisata seperti air terjun Oi Marai dan padang savana sangat menyajikan jika dikelola sesuai zonasi ekologis yang telah ditetapkan: zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitas, zona tradisional, dan khusus partisipasi masyarakat lokal sebagai pemandu, porter, operator, dan pelayan wisata menjadi fokus utama. Buku menyambarkan hasil analisis SWOT dan AHP, menekankan aspek ekonomi sosial dengan ekologis sebagai fondasi utama berkelanjutan pengelolaan. Ini adalah model yang memberi contoh konkret bagi taman nasional lain di Indonesia dan dunia. Jadi, kelebihan buku ini terlihat dari kedalaman riset, referensi akademik yang kuat, dan keseimbangan antara fakta ilmiah dan pengalaman lapangan. Pembaca memperoleh gambaran menyeluruh dari sisi geologi, konservasi, hingga wisata komunitas. Namun, buku ini sedikit melemah ketika membahas tentang teknis manajemen di lapangan, misalnya pendanaan, pelatihan SDM lokal, dan hambatan birokrasi. Meskipun menyentuh aspek BLU dan KPBU sebagai alternatif pendanaan, tapi bahasan tersebut terasa singkat. Secara keseluruhan, Taman Nasional Tambora adalah buku yang penting untuk dibaca tidak hanya oleh pencinta alam pendaki, tetapi juga memperhati lingkungan dan pengelola Taman Nasional. Dengan narasi yang mengunggah dan mendukung data analisis, buku ini menjadi referensi komprehensi yang menjawatani antara pelestarian alam dan pembina masyarakat lokal, cocok sebagai pembaca edukatif sekaligus inspiratif bagi pengembang perwisatawan Indonesia. Jadi itulah buku yang saya resensikan. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Salam Lestari.